Selamat pagi anak-anak. Jadi ini pertemuan pembelajaran daring kita yang ketiga ya. Jadi pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan pengisian formulir petugas telepon operator, yaitu ada dua formulir. Yang pertama yaitu message form dan juga wake up call service. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan ini yaitu adalah agar nanti anak-anak bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana cara pengisian dari formulir message form dan juga wake up call sheet dengan benar dan sesuai dengan standar operational procedure yang berlaku seperti itu. Jadi tetap saksikan video ini, jangan sampai ada step yang terlewatkan karena itu sangat penting dalam nanti kalian belajar bagaimana cara pengisian formulir untuk message form dan juga wake up call sheet. Jadi silakan disimak video selanjutnya. Baiklah anak-anak, jadi ini adalah salah satu formulir yang digunakan oleh seorang petugas telepon operator dalam memberikan pelayanan telepon masuk kepada tamu. Formulir ini bernama message form. Message itu artinya pesan, form itu artinya formulir. Nah, formulir ini berfungsi untuk mencatat segala pesan yang ditinggalkan oleh penelpon dengan tujuan untuk menyampaikan kepada tamu ataupun kamar yang ingin dituju. Nah, hal ini dilakukan apabila nomor kamar atau seseorang yang ingin dihubungi itu tidak menerima panggilan yang diteruskan oleh petugas telepon operator. Misalnya saja ada telepon masuk, terus tamunya yang ingin berbicara sudah disambungkan oleh telepon operator tapi tidak diangkat, maka kita perlu menggunakan message form untuk menyampaikan pesan dari si penelpon. Nah, untuk menyampaikan pesan ini, petugas telepon operator itu harus meminta identitas penelpon secara detail serta pesan-pesan yang ingin disampaikan, baik yang bersifat emergensi ataupun pesan yang bersifat biasa saja. Jadi sebelum kalian mengisi formulir ini, kalian harus mengisi identitas terlebih dahulu. Ya, di sini sudah ada identitas, silakan diisi dengan nama kalian sendiri. Setelah itu ada kelas. Jadi silakan diisi kelasnya masing-masing. Sebagai seorang petugas telepon operator, kalian harus terlebih dahulu mengenal layout atau interface dari form ini, dari message form. Ya, silakan dicermati dan didengarkan serta dipahami bagaimana cara pengisian dari message form ini. Jadi yang pertama ini seperti biasa ada identitas dari hotel, ya, nama hotel, alamat, logo, website, nomor telepon dan sebagainya dari hotel. Terus di sebelah sini ini ada for. For ini adalah kepada siapa pesan tersebut disampaikan. Jadi kepada tamu yang menginap di hotel kita. Kita tulis misalnya nama tamu atau tujuannya itu kepada Mr. Andreas misalnya. Jadi ditulis di sini nama Mr. Andreas. Terus room ini adalah nomor kamar dari Mr. Andreas. Misalnya nomor kamarnya itu adalah 302. Nah, dalam penulisan nomor kamar, setiap menulis nomor kamar harus disertai tanda pagar, ya. Selanjutnya ada from. From ini adalah dari siapa pesan tersebut. Jadi ini mengarah kepada si penelpon. Jadi nama si penelpon itu misalnya Mr. Adam Smith misalnya, Mr. Adam Smith. Selanjutnya ada phone number. Phone number ini adalah
nomor telepon dari si penelpon. Jadi si penelpon itu adalah Mr. Adam Smith. Jadi nomor teleponnya misalnya 087 sekian. Nah, sebagai seorang petugas telepon operator, kalian harus mendengarkan baik-baik nomor telepon yang disampaikan oleh si penelpon. Jangan sampai salah karena ini akan bisa berakibat adanya miskomunikasi antara si penelpon, telepon operator, dan si penerima telepon. Jadi harus dengarkan baik-baik segala bentuk informasi yang disampaikan oleh penelpon. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada 6 opsi, ya. Ada 6 opsi. Ini adalah berfungsi untuk mencatat apa yang ingin disampaikan oleh si penelpon. Misalnya ini ada call. Call ini yaitu memanggil, hanya memanggil saja. Terus ini ada come to see you. Ini artinya penelpon ingin datang untuk bertemu dengan tamu. Terus ada want to see you. Jadi penelpon ingin, ini baru ingin bertemu dengan tamu kita. Terus urgent ini artinya penting, jadi harus segera disampaikan pesan tersebut. Selanjutnya ada please call back. Jadi si penelpon meminta tamu kita, Mr. Andreas, untuk menelpon kembali Mr. Adam Smith dengan nomor telepon yang sudah diberikan pada saat menerima pesan. Terus ini ada will call again. Jadi Mr. Adam Smith selaku penelpon akan menelpon lagi. Nah, di sini kita perlu menanyakan kapan Mr. Adam Smith akan menelpon Mr. Andreas lagi, sehingga kita bisa menyampaikan pesan kepada Mr. Andreas, sehingga Mr. Andreas bisa bersiap-siap untuk menerima telepon dari Mr. Adam Smith. Nah, contohnya saja misalnya pesan tersebut bersifat urgent. Nah, di sini kita isi dengan tanda centang, ya nanti diisi tanda centang di sini. Selanjutnya kita ke bagian bawah. Di bagian bawah ini ada notice. Notice ini adalah sebuah catatan dari rincian pesan yang disampaikan oleh si penelpon, yaitu Mr. Adam Smith. Jadi kita perlu mencatat rinciannya, misalnya pesannya itulah urgent. Urgentnya seperti apa? Jadi misalnya seperti yang sudah anak-anak coba minggu lalu, misalnya seperti ini. Please come to meeting. Jadi misalnya rincian pesannya seperti ini. Please come to meeting in Ayodhya Resort Bali at 8 o'clock AM on 22nd August 2020 with dress code as an invitation. Jadi Mr. Andreas, tamu kita, disuruh untuk datang meeting ke Ayodhya Resort Bali jam 8 tanggal 22 Agustus 2020 dengan menggunakan dress code sesuai dengan invitation. Ya. Jadi ditulis secara rinci pesan yang disampaikan oleh penelpon. Nah, selanjutnya ini di bagian bawah. Di bagian bawah ini nanti silakan ditulis date. Date ini adalah tanggal berapa kalian menerima telepon dari Mr. Adam Smith. Jadi misalnya karena besok itu tanggal 22 tamunya harus meeting, jadi diisi tanggal 21 misalnya kalian menerima telepon, langsung diisi di sini 21/8/2020. Date inilah waktu.
Time inilah waktu. Jadi waktu jam berapa kalian menerima telepon dari Mr. Adam Smith. Jadi secara rinci disebutkan misalnya jam 17.45 misalnya. 17.45 menit. Terus received by ini adalah siapa yang menerima telepon tersebut. Jadi kalian selaku petugas operator yang menerima, silakan ditulis namanya sendiri. Misalnya namanya adalah Dika. Ditulis namanya Dika, misalnya Dika Pratama misalnya, ditulis langsung di sini. Jadi tujuannya diisi date, time, dan receive adalah agar formulir ini dapat dipertanggungjawabkan. Jam berapa Mr. Adam Smith menelpon, tanggal berapa, dan siapa yang menerima telepon, sehingga pesan yang disampaikan ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat diterima oleh Mr. Andreas selaku penerima pesan dan supaya tidak terjadi miskomunikasi ya. Jadi seperti itu gambaran cara pengisian dari message form. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke formulir yang kedua. Baiklah anak-anak, jadi ini adalah tampilan formulir yang kedua dari seorang petugas telepon operator yang dia beri nama yaitu wake up call sheet ya. Jadi wake up call sheet ini adalah formulir yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada tamu yang hendak meminta dibangunkan untuk tujuan tertentu. Nah, misalnya tujuan tertentu misalnya ingin dibangunkan untuk misalnya tamu akan ada tour atau tamu ingin check out sehingga perlu dibangunkan supaya tidak ketinggalan pesawat, itu perlu. Atau misalnya tamu ada janji ingin berkunjung ke suatu tempat atau seperti tadi ada meeting misalnya seperti itu. Nah, di mana banyak sekali tamu yang menginginkan hal ini karena acara dari tamu itu pasti sangat penting untuk dilakukan di pagi hari. Namun ada pertanyaan, apakah backup call ini hanya digunakan untuk di pagi hari seperti itu? Kadang-kadang ada juga tamu yang ingin menggunakan pelayanan wake up call di siang hari ataupun di sore hari, itu ada. Itu tidak menutup kemungkinan pasti ada karena setiap tamu memiliki kepentingan yang berbeda-beda seperti itu. Nah, dalam pengisian formulir wake up call ini diisi per hari ya. Jadi selama satu hari ini diisi tergantung permintaan daripada tamu. Jadi di sini apa akan sampaikan inilah interface atau layout dari formulir wake up call ya. Seperti biasa ada nama hotel, identitas hotel, dan juga logo hotel di sini. Terus di sini ada date. Date ini adalah tanggal berapa formulir wake up call sheet ini digunakan. Jadi misalnya itu digunakan di tanggal 22 Agustus misalnya. 22 Agustus 2020. Jadi seperti itu pengisiannya. Nah, di sini sudah ditampilkan beberapa jam untuk wake up call dari jam 5 pagi. Ini hitungannya pagi ya. Jam 5 pagi berselang 30 menit sampai jam 8.30. Terus di sini ada special hours. Special hours ini misalnya jam-jam yang diinginkan tamu yang tidak ada tertera di sini ya. Jam-jam yang diinginkan tamu yang tidak tertera di antara jam ini. Misalnya pukul 09.00 atau pukul 8.15 misalnya ya. Pokoknya special hours ini adalah jam yang diisi selain jam yang ada pada kolom ini, atau misalnya tamunya minta siang hari misalnya boleh diisi langsung di sini seperti itu. Nah, untuk
wake up call sheet ini biasanya tamu itu meminta atau merequest untuk di wake up. Itu bisa melalui telepon ataupun tamu datang langsung sendiri ke front desk. Nanti diterima oleh front desk agent atau reception, nanti reception yang akan menyampaikan kepada telepon operator untuk dicatat seperti itu. Nah, misalnya kita ambil contoh salah satu, misalnya tadi Mr. Andreas, kamar 302 ingin wake up call pukul 6.45 karena jam 8 Mr. Andreas harus sudah ada di Ayodhya Resort Bali untuk meeting. Jadi di sini 6.45 misalnya, 6.45 diisi nomor kamarnya di sini. Kamar 302. Jadi di sini 6.45. Terus kalau misalnya ada tamu lagi yang menginginkan wake up call misalnya di jam yang sama, tetap diisi di sini misalnya kamar 301. Atau tamu lain misalnya di jam 6 misalnya. Diisi juga di sini misalnya kamar 305. Atau tamu lain misalnya di sini ada kamar 101 misalnya. Nah, untuk wake up call sheet ini digunakan selama 1 hari untuk seluruh tamu yang menginginkan wake up call. Jadi semuanya dicatat pada kolom-kolom ini nomor kamarnya. Nah, selanjutnya di bagian bawah sini ada operator. Operator ini adalah petugas yang bertugas atau in charge pada saat diterimanya wake up call dari tamu. Misalnya tugasnya namanya Dika Pratama misalnya. Ditulis namanya di sini Dika Pratama. Oke, ditulis namanya Dika Pratama. Oke, seperti itu. Terus setelah semua tamu melakukan registrasi atau meminta wake up call, nanti seorang petugas telepon operator yang bertugas di night shift, ya bertugas dari pukul 23.00 sampai jam 7 pagi, adalah tugasnya untuk men-setting wake up call kepada tamu yang meminta wake up call pada mesin wake up call service. Jadi ada nanti mesin wake up call yang jadi secara otomatis, jadi tidak perlu seorang petugas telepon operator harus menelpon satu persatu ke kamar yang meminta wake up call, tapi nanti otomatis setelah disetel otomatis akan berdering di jam yang sudah ditentukan sesuai dengan permintaan tamu. Seperti itu. Nah, setelah itu dicatat, baru diarsipkan form dari wake up call sheet ini supaya ada pencatatan untuk hari ini sekian jumlah tamu yang meminta wake up call service seperti itu. Nah, jangan lupa juga di sini setelah mengisi ini nanti anak-anak isi nama lengkap kalian, terus juga kelasnya apa untuk tugas yang akan diberikan seperti itu. Jadi untuk pengisian dari wake up call sheet ini sangat mudah, ya kita tinggal meminta atau menunggu request dari tamu untuk penerimaan wake up call service seperti itu. Jadi nanti tinggal diisi nomor kamar sampai penuh, misalnya sampai terakhir misalnya diisi, silahkan boleh, yang penting kolomnya masih tersedia. Nah, apabila kolomnya sudah habis, silakan gunakan lembar wake up call sheet yang berikutnya dengan tentu mencantumkan tanggal yang sama seperti itu. Jadi itu saja untuk wake up call service. Selanjutnya silakan simak tugas berikut ini. Baik anak-anak, jadi demikian tutorial dari cara pengisian message form dan juga wake up call sheet. Untuk selanjutnya silakan kerjakan tugas berikut ini ya. Silakan kerjakan pada formulir yang sudah dibagikan dengan ditulis tangan dan kemudian diupload pada aplikasi pembelajaran yang sudah disiapkan.
Demikian dari Pak, tetap semangat, terus belajar, Pak yakin kalian bisa, dan tetap kompak. Salam Hayu.